Shalom semuanya, puji Tuhan. Shalom. Di hari ini kita mengucap syukur dengan berapa orang yang ada, tapi Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita merasakan damai sukacita Tuhan, kita merasakan pertolongan Tuhan hari demi hari. Dan saat ini kita mulai memuji nama Tuhan. Sebelumnya memuji nama Tuhan, mari kita dimulai dengan berdoa dulu yang dipimpin dengan Ibu Cindy. Silahkan. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, kami datang pagi hari ini Yesus, di mana kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Engkau lihat hati dan kerinduan kami ya Tuhan. Engkau lihat semua ya Tuhan di tempat ini ya Yesus. Engkau telah memimpin kami hingga tiba kami di tempat ini. Berarti kami boleh mulai kebaktian ini Tuhan. Tuhan, Engkau tahu hati kerinduannya Tuhan. Kiranya Bapa mau ya Tuhan memimpin ibadah ini ya Yesus. Oh Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk selalu takut akan Engkau ya Yesus. Kami boleh memuji menyembah-Mu ya Tuhan dalam kebaktian ini ya Tuhan. Oh Yesus, Tuhan kami tahu ya Tuhan, walaupun hanya 1-2 orang berkumpul, tapi kami tahu ya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau boleh ada bersama Roh-Mu ya Yesus. Engkau menyucikan tempat ini ya Tuhan. Engkau mau pakai semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Mau baik itu pemimpin pujian ya Tuhan, juga dengan hamba-Mu yang akan membawa firman-Nya Tuhan, kiranya Engkau mau pakai Tuhan. Amin. Kuduskan tempat ini juga ya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Kiranya ada puasa-puasa gelap, kiranya Engkau mau usir, Engkau mau ganti dengan kuasa-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh ada ya Tuhan di tempat ini dengan kuasa-Mu yang besar ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mulai ibadah ini ya Tuhan. Kami alaskan doa tempat ini ya Tuhan. Dan kami mulai pujian dari awal pertengahan hingga akhir. Kau boleh ada, Kau mau pimpin ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kalau Ku Cari Damai. Karena kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan damai dan sukacita. Pertolongan selalu ada di dalam hidup kita. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari kebenaran, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur
Kita hanya tenang di dalam Tuhan Yesus. Karena tidak ada satu tempat lain yang merasakan kehidupan kita akan tenang, kita akan dapatkan kemenangan. Haleluya. Sungguh luar biasa bersama Tuhan Yesus. Mari kita memuji Tuhan, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Sungguh manis, manislah Yesus. Sungguh indah, indahlah Yesus. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Kuasamu sungguh tak berubah. Kuasamu sungguh tak berubah. Sungguh manis, manislah Yesus. Haleluya. Sungguh indah, indahlah Yesus. Haleluya. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Kuasamu sungguh tak berubah. Sungguh manis. Benar-benar kita merasakan manis kasih Tuhan. Kita merasakan keindahan Tuhan. Kita merasakan keajaiban Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang punya kuasa di dalam hidup kita. Haleluya. Ajaiblah Yesus. Sungguh ajaib. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Kuasamu sungguh tak berubah. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh indah, indahlah Yesusku. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasamu sungguh tak berubah. Sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesus. Haleluya. Sungguh ajaib, indahlah Yesus. Sungguh ajaib, sungguh ajaib, ajaiblah Yesus. Kuasamu sungguh tak berubah. Kuasamu sungguh tak berubah. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh kita merasakan kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Puji Tuhan. Boleh kalau ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, boleh bersaksi dengan waktu sebentar saja. Haleluya. Silakan duduk. Sama sini, Mama. Tuhan, terima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sungguh baik. Tuhan itu sangat baik. Haleluya. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Hati saya sangat senang. Hati saya penuh dengan sukacita. Karena kita boleh beribadah di tempat ini kembali. Kita bisa ibadah walaupun beberapa orang tidak apa-apa.
naik ibadah itu namanya apa? Ukupan kepada Tuhan. Naik itu wangi-wangian kepada Tuhan. Amin. Puji-pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tuhan itu sungguh baik. Apapun yang kita hadapi, semua masalah boleh lalu, tapi tetap ibadah kita, persekutuan kita tetap boleh ada terus dan terus. Memang saudara, di hari-hari belakangan ini memang banyak masalah. Saya sendiri, pribadi saya sendiri juga ada aja masalahnya, tapi gak usah diceritakan. Masalah ada terus sampai Tuhan Yesus datang. Pokoknya penting kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, bergandeng tangan dengan Tuhan. Apapun masalahnya kita pasti bisa berjalan di atas masalah. Bukan itu masalah, tapi di atas masalah kita berjalan terus, bergandeng tangan dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan siapapun kita berjalan di atas masalah, bergandeng tangan dengan Tuhan dan memuji memuliakan Tuhan. Dan sampai satu waktu Tuhan katakan finish, sampai di sini masalahnya. Nah, kita tetap harus berpegang kepada Tuhan, pegang tangan Tuhan. Jadi hati saya penuh dengan sukacita. Apapun itu, hati saya penuh dengan sukacita. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih boleh ibadah. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar Haleluya. biasa. Puji Tuhan. Mari kita dengan kesaksian yang sungguh indah bahwa ada kasih Tuhan yang selalu menyertai kita sampai finish. Amin. Dan kita mari memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Kesatlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Karena memang Tuhan begitu baik buat kita hidupnya. Haleluya. Menyambut firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, penuhi dengan hadirat. Kita merasakan Tuhan memenuhi kita. Urapi
kami dalam sorga, terima kasih biar setiap pujian yang keluar dari hati kami itu benar-benar kami, karena kami memiliki alasan kerinduan di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Untuk itu ya Bapa, bukakanlah setiap hati kami Tuhan, singkapkanlah setiap hati kami Tuhan. Kami terbuka di hadapan-Mu, tidak ada yang tertutup di hadapan-Mu Tuhan. Kami bagaikan sebuah kertas yang putih Tuhan, Engkau yang akan menulis setiap kehidupan kami Tuhan di dalam hal-hal yang baik Tuhan, hal-hal yang benar di mata-Mu Tuhan, agar hidup kami berkenan di mata-Mu ya Bapa, menjadi persembahan yang hidup untuk kudus dan kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapan Allah juga turun atas hamba-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan agar dapat menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar karya Roh Kuduslah yang boleh terjalin dengan baik dalam setiap hati kami dan di dalam pikiran kami Tuhan. Ada Roh-Mu bekerja atas kehidupan kami semua. Terima kasih juga bagi kami semua yang menonton channel YouTube ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikan harapan di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka putus harapan, Engkau akan memberikan semangat baru. Ketika mereka hilang semangat ya Tuhan, karena Roh Kudus akan memberikan sukacita bagi kami semua untuk nantikan kedatangan-Mu kedua kali Tuhan. Kami percaya Roh-Mu memberikan kami pengertian-pengertian yang baik, agar hidup kami terus diarahkan hanya kepada sorga yang mulia, dan hidup kami menang atas setiap masalah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengar firman Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang buat saudara semua yang ada bersama dengan kita, khususnya di Gereja GPDI Haleluya Sentul. Kembali kita bersekutu walaupun hanya lewat channel YouTube seperti ini, tapi saudara dan kita semua yang ada di sini, kita berusaha dengan sebaik-baiknya agar kita tetap kedapatan setia di hadapan Tuhan, ya, tidak lagi melihat keadaan, tapi walaupun begitu kita tetap masih memakai akal yang sehat, ya, karena kita semua di sini juga tetap mengikuti peraturan dari pemerintah, ya. Kita tetap harus hidup di dalam peraturan, karena kalau kita tidak hidup dalam peraturan, kita seperti bagaikan kehidupan yang liar tanpa adanya pemimpin, ya, kita katakan di dalam Amsal. Jadi untuk itu, saudara yang kasih Tuhan, kembali kita sama-sama mau membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Kita buat hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, karena firman Tuhan disampaikan buat kita semua, ya, khususnya buat kita yang percaya, karena Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Puji Tuhan. Sebelum kita buka Alkitab, saya akan ada pertanyaan buat kita semua. Ketika kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan lewat hari-hari besar yang sudah kita lewati, ya, khususnya ketika Paskah, saudara sudah juga ikut, ya, perayaan Paskah, dan ketika Yesus naik ke sorga, saudara juga sudah mengikuti perayaan-perayaan tersebut. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan mengatakan apa kepada murid-muridnya? Dia katakan, tinggallah 10 hari di Yerusalem, di kota itu, ya, supaya janji Bapa itu benar-benar digenapi, ya. Artinya supaya Roh Kudus kita bisa terima. Nah, saudara, dimulai dari bagaimana Roh Kudus, kita menerima Roh Kudus ketika hari Pentakosta beberapa minggu yang lalu kita sudah juga rayakan, dan bagaimana kehidupan sehari-hari kita bersama dengan Roh Kudus, sudah pasti kita akan ada banyak sekali kesaksian, ya, karena di akhir daripada akhir zaman ini tidak mungkin kita tidak mengalami yang namanya setiap perbuatan kebaikan Tuhan. Tuhan adalah
waktu, dan waktu adalah Tuhan, ya. Jadi kita nggak bisa lepas dari waktu ini, saudara. Ya, kalau saudara hidup di dalam Tuhan dan kita semua hidup di dalam Tuhan, maka kita bisa merasakan bagaimana tangan Tuhan itu memelihara hidup kita dari hari ke hari. Tapi kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita sama seperti orang yang tidak punya pengharapan, ya, orang yang ada di luar Tuhan. Nah, ketika kita di luar Tuhan, hidup kita seperti biasa saja. Ya, banyak juga orang dunia yang bekerja, ya, hari-hari mereka bekerja, mencari nafkah, cari uang, ya, tapi kehidupan mereka kosong, ya, tidak ada kegairahan akan kehidupan tentang Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita ada di dalam Tuhan, apakah kegairahan itu selalu ada di dalam hidup kita? Pertanyaannya. Karena apa? Karena Roh Kudus bekerja juga 2 kali lipat, saudara. Ya, Roh Kudus memberikan kita harapan. Roh Kudus memampukan kita berdiri di atas kelemahan kita. Roh Kudus memampukan kita juga untuk bertahan dalam setiap pencobaan. Nah, kalau hal-hal ini tidak kita dapati lewat kesaksian sehari-hari, artinya kita ada di luar Tuhan, saudara. Ya, kalau saudara di dalam Tuhan, pasti banyak kesaksian. Kenapa? Karena bicara tentang hari Pentakosta, kenaikan pencurahan Roh Kudus. Ya, itu bicara tentang bagaimana Roh Kudus itu bekerja, ya, luar biasa. Ya, pekerjaan Roh Kudus, ya, yang telah disurahkan 2000 tahun yang lalu, ya, di loteng Yerusalem. Kurang lebih 120 orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus. Nah, dampaknya saya sering katakan sampai hari ini, saudara. Dampak daripada ketuangan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem, ya, dampaknya sampai hari ini. 120 murid-murid Yesus yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang besar. Nah, kembali lagi, itu bagi mereka yang percaya, dengan kasih Tuhan. Nah, buat kita sebagai umat yang percaya, yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini, Tuhan membawa kita kepada pengertian-pengertian yang baik, kepada kesempurnaan. Ini yang Tuhan sedang bawa kepada kita. Gereja yang sempurna. Gereja yang sempurna adalah gereja yang memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatunya, saudara. Kenapa? Karena mau tidak mau kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup sempurna di hadapan Tuhan. Nah, ketika kita hidup sempurna di hadapan Tuhan, maka kalau kita mau memprioritaskan kesempurnaan itu sendiri bagi diri kita, maka kehidupan lama kita sudah pasti kita akan tinggalkan. Pasti. Kenapa? Karena kita tidak berdiri di atas 2 tuan. Ya, kita tidak berdiri di dalam 2 rumah, 2 perahu. Tidak, ya. Kita berdiri di 1 perahu, kita berdiri di 1 rumah, kita berdiri di 1 pengharapan, yaitu Yesus Kristuslah dasar pengharapan kita. Saudara kasih Tuhan, Tuhan mau kita hidup sempurna. Gereja yang sempurna adalah gereja yang membuka hatinya, gereja yang memberikan hidupnya kepada Tuhan, gereja yang tidak eksklusif, gereja yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi gereja yang terbuka, ya, pintu hatinya terbuka lebar-lebar bagi pekerjaan Tuhan. Ya, di akhir zaman ini banyak orang yang, kalau kita lihat, banyak orang yang sensitif, saudara. Sensitif terhadap apa? Sensitif terhadap keuangan, sensitif terhadap hubungan, sensitif terhadap segala sesuatu. Nah, itu makanya gereja menjadi eksklusif, ya. Tidak lagi bisa melihat belas kasihan, tapi yang mereka lihat adalah dengan mata jasmani. Nah, Tuhan mau kita tidak menjadi gereja yang eksklusif. Tuhan mau kita menjadi gereja yang sempurna, terbuka. Hati dan pikiran kita terbuka akan setiap kondisi keadaan, akan setiap jiwa-jiwa, akan setiap pengharapan. Mereka yang kehilangan harapan, saudara, itu harus kita bawa ke dalam gereja supaya orang-orang ini diselamatkan. Nah, banyak sekarang
masa pandemi seperti ini juga Allah turut bekerja, saudara. Banyak orang yang kehilangan akan pekerjaan, kehilangan akan pengharapan mereka, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Makanya di awal tadi lagu katakan, kalau aku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Haleluya. Ketika kita ada di dalam Yesus, maka segala sesuatunya cukup, saudara. Ya, maka ada statement mengatakan, Christ is enough for me. Ya, Kristus sudah cukup buat saya. Walaupun yang kita lihat mungkin masih kekurangan, tapi kita tidak berjalan dalam apa yang kita lihat. Kita berjalan dalam apa yang menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Mari kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Judulnya Saksi-saksi Iman. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dari ayat 1 dan ayat yang kedua, kurang lebih ada 38 ayat sampai di ayat yang terakhir 39 dan 40, saudara. Ya, 38 dan 39 ayat, ya. Itu menyatakan bagaimana tokoh-tokoh iman sudah melakukan tindakan-tindakan iman. Nah, di situ ada tulis Musa, di situ ada tulis Abraham, di situ ada tulis Daud, dan berbagai macam tokoh Alkitab yang tercatat di dalam Ibrani pasal 11 ini, saudara. Tapi dari semua yang boleh kita baca, yang boleh kita terima, saudara, saya mau memberikan pengertian saja, saudara, kepada satu hal, bahwa tanpa kesempurnaan iman kita, maka semua tokoh-tokoh Alkitab itu juga tidak mengalami kesempurnaan. Saya lihat, coba kita lihat sama-sama, kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-39, atau kita baca dari ayat yang ke-32, saudara, ya. Ibrani 11 ayat yang ke-32 sampai 40, ya. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 32. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yeftah, Daud, dan Samuel, dan para nabi, dan yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menceritakan kekurangan, kesesakan, menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung-gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Perhatikan ayat yang ke-39. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Sedang kasih Tuhan, ya, di sini Tuhan menuntut kita sebagai orang yang memiliki garis akhir. Ya, kita ini seperti perlombaan
apa itu perlombaan yang sambung menyambung itu, Estafet. ya, lari estafet, ya, pegang tongkat. Ya. Ya. Nah, kita adalah generasi yang terakhir. Kita adalah bagian yang terakhir. Gimana caranya supaya kita itu masuk dalam finish? Karena apa? Tongkat yang terakhir ini diberikan bagi kita, sementara di belakang kita menantikan orang-orang yang dari awal, dari mula, mereka berjuang untuk iman mereka, mempertahankan iman mereka, percaya mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Mereka adalah bagian daripada orang-orang kudus. Mereka membawa pengertian kepada pengertian-pengertian yang luar biasa, yang kembali lagi dampaknya sampai hari ini, saudara. Ya, dimulai dari bagaimana ketuangan Roh Kudus yang seperti saya katakan dari awal, saudara. Ya, bagaimana kehidupan mereka itu memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tidak lagi melihat dirinya sendiri, tapi memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita baca dimulai dari ayat yang ke-32, saudara. Kita bacanya ngeri, saudara. Ngerinya kenapa? Karena mereka tidak mau tahu akan ancaman. Mereka tidak mau tahu akan setiap ketakutan. Bahkan mereka mengalahkan ketakutan diri mereka sendiri, saudara. Dengan cara apa? Dengan cara mereka memberi hidup mereka kepada Tuhan. Haleluya. Karena disinilah titik dari bagaimana kita melihat bahwa Tuhan itu bersama dengan kita. Tuhan itu membela kita. Tuhan itu menolong kita. Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti yang tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, ayat terakhir 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memulai segala sesuatu aktivitas kita, dan kita menaruh Allah di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Ketika kita menaruh Allah turut campur tangan di dalam kehidupan kita, maka Allah yang bekerja, saudara. Kadang kita mau kita yang bisa juga melakukan segala sesuatunya. Tapi ketika kita mentok atas segala sesuatunya, kita kembali lagi mundur. Disitulah sebenarnya hidup kita yang sebenarnya. Hidup kita yang sebenarnya adalah 0, 0. Hidup kita yang sebenarnya itu nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita memberikan Allah yang bekerja di dalam hidup kita, maka Allah yang bekerja, saudara. Haleluya. Sekalipun saudara harus dibawa oleh Allah oleh Tuhan
Tuhan itu dibawa kepada hal-hal yang sedikit ngerempet bahaya, ya, sedikit ngerempet ketakutan, ya kan, sedikit ngerempet kebutuhan dan keperluan kita sepertinya udah mau habis, ya, seperti itu. Maka yang kita lakukan adalah tergantung kita, saudara. Apakah kita mau Tuhan yang menyelesaikan atau kita yang menyelesaikannya? Ya, karena kalau kita mau ikutin semua Ibrani pasal yang ke-11 tadi, saudara, iman adalah apa tadi? Coba kita baca ulang. Saya jadi lupa. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-1. Padahal ingat banget ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, acuan dari ayat ini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kadang-kadang kita kan pasti berharapnya baik-baik saja kan. Kita berharapnya pasti sukacita, ya, damai sejahtera. Tapi ketika yang kita hadapi bukan hal-hal yang kita harapkan, kita kadang marah. Dan kita kadang-kadang marah akan sesama kita. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Ya, juga mungkin kita bisa marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan kita menghadapi seperti ini? Nah, sementara Tuhan sudah menempatkan kita, Tuhan sudah memberikan kasih karunia lewat iman, ya, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 kalau nggak salah, atau Efesus 1 ayat 8 yang mengatakan iman itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita diberikan iman itu kasih karunia Tuhan. Jadi kita nggak bisa sombong kalau kita melakukan segala sesuatu dan kita berhasil. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Karena itu kita memiliki iman dan kita dapat menyelesaikannya itu dari Tuhan. Tapi ketika kita nggak bisa melakukan segala sesuatu, sepertinya kita hopeless, nggak ada harapan. Saudara yang kasih Tuhan, itulah waktunya Tuhan yang bekerja, saudara. Bukan kita lagi. Haleluya. Dan disinilah kekurangan kita, saudara. Ya. Jiwa kita kadang-kadang cinta sama Tuhan. Kalau kita bersekutu seperti ini, luar biasa. Oh, aku mengasihi Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tapi giliran kita sendiri-sendiri, saudara. Ya, kita bagaikan suluh yang berjalan sendiri. Ya, suluh itu adalah seperti api, ya, obor api yang berjalan sendiri. Kalau bersekutu, kita seperti api unggun, ya, sama-sama apinya besar. Tapi begitu kita sendiri, kita seperti obor api yang berjalan sendiri, yang entar lagi sepertinya minyaknya udah mau habis, ya. Nah, begitu kita bersekutu, kita kumpul lagi, semakin kita dicas lagi. Tapi setelah kita sendiri lagi, kita seperti habis lagi iman kita, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memberi diri sama Tuhan, berikanlah sepenuhnya kepada Tuhan. Ini jalan keluarnya, saudara. Adalah bagaimana caranya kita memberikan hidup ini sepenuhnya. Serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dan pekerjaan Allah itu tidak diketahui oleh manusia biasa. Pekerjaan Allah itu diketahui oleh Roh. Roh itu yang akan membawa kita kepada pekerjaan Allah itu, saudara. Ya, kalau kitab Amsal mengatakan siapa yang melihat angin tidak akan bisa menuai. Ya, Amsal katakan seperti itu. Jadi kembali lagi, pekerjaan Tuhan itu nggak bisa diprediksi. Pekerjaan Tuhan itu hanya bisa kita tangkap lewat iman. Amen. Haleluya. Hanya lewat iman, nggak ada cara lain. Jangan kita pakai cara kita untuk kita bisa mengetahui pekerjaan Tuhan. Nggak bisa, saudara. Ya, kita pasti akan mentok dengan daging kita. Ketika kita berharapnya lebih
daripada yang kita harapkan, saudara. Ya, kembali lagi, di dalam Tuhan tidak ada kata lebih, tidak ada kata kurang. Di dalam Tuhan itu pas. Haleluya. Pas mau beli makan, pas ada, ya kan. Pas mau beli apalagi rumah, pas ada, ya kan? Pas mau beli apalagi kebutuhan kita, keperluan kita, semua pas, saudara. Haleluya. Nggak ada lebih, nggak ada kurang. Jadi untuk itu kalau saudara menerima lebih, ya, Tuhan katakan beri kepada yang kekurangan. Kan begitu. Tuhan katakan seperti itu. Kalau saudara mendapatkan lebih, beri kepada yang kekurangan. Supaya apa? Tujuannya bukan artinya saudara jadi kurang, bukan. Tujuannya adalah supaya seimbang. Betul nggak? Supaya yang lain juga dapat menikmati. Yang lain juga dapat merasakan bagaimana Tuhan itu menolong hidupnya, saudara. Nah, disinilah kembali lagi kalau masalah di tengah-tengah akhir zaman ini, semua mengarah kepada isi perut, saudara. Itu masalahnya. Tapi kalau masalah tokoh-tokoh Alkitab zaman dulu, ya, mereka nggak mempermasalahkan isi perut. Yang mereka permasalahkan adalah apa? Bagaimana mempertahankan iman. Perjuangan tokoh-tokoh Alkitab yang zaman dulu, ya, perjanjian lama atau perjanjian baru, murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, mereka bagaimana caranya untuk mempertahankan iman. Tapi buat kita yang tinggal di akhir zaman seperti ini, berbeda. Bukan iman lagi, tapi kebutuhan jasmani. Tapi Yesus sudah ngomong seperti ini, kamu gak perlu takut, kamu gak perlu bimbang, urusan makanan dan minuman, pakaian, itu semua dicari bangsa-bangsa yang ada di luar. Tapi kepada kamu, semuanya sudah diberikan. Tapi kembali lagi, harus pakai iman. Nah, sekarang iman kita, Ibrani 11 ayat ke-1 tadi mengatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, saudara. Haleluya. Jadi kembali lagi, sebenarnya ada. Apa sih yang saudara butuhkan, perlukan? Ada. Cuma saudara nggak lihat. Saudara hanya bisa melihat dengan iman. Haleluya. Saya memberikan contoh terakhir, saudara. Contoh terakhir ini sama seperti Ishak. Ketika Ishak memberkati kedua anaknya, siapa anaknya Ishak? Anaknya Ishak siapa? Lupa ya. Anaknya Ishak, Yakub dan Esau dan Yakub. Ya. Esau dan Yakub. Yang kakaknya Esau, yang adiknya Yakub. Ketika kedua anaknya ini sudah semakin dewasa dan Ishak matanya sudah rabun, udah nggak bisa lihat. Ishak tahu bahwa dia akan pulang kepada Bapa di sorga. Ya. Sebelum dia meninggal, sebelum dia mangkat, Ishak mau memberkati kedua anaknya ini. Ya. Dari jauh, Ishak sudah bisa melihat akan berkat kepada dua anaknya ini. Dari jauh. Makanya sebelum kematiannya dia, Ishak udah ngomong begini, ya, kepada anaknya, kepada istrinya. Istrinya Ishak siapa? Ribka. Ya, kepada Ribka dia ngomong seperti ini. Aku akan memberkati anak-anakku. Ya kan? Yang sulung akan mengalahkan yang bungsu. Yang bungsu juga akan mengalahkan yang sulung. Artinya akan ada pergumulan antara kehidupan kakak beradik ini, saudara. Dan akhirnya benar, saudara. Ketika istrinya mendengar, Ribka mendengar bahwa si Ishak mau memberkati Esau, sementara hati Ribka, istrinya Ishak itu tertuju kepada Yakub. Ribka sangat sayang kepada Yakub, tapi Ishak sangat sayang kepada Esau.
Nah, gimana caranya supaya mereka berdua ini bisa sama-sama mendapatkan berkat yang sama? Salah satu harus mengalah, saudara. Haleluya. Ya, salah satu harus mengalah. Jadi makanya ketika Ishak diperhadapkan kepada kedua hal ini, Ishak karena matanya rabun, dia siap memberkati. Ya, tapi udah kecolongan, Yakub duluan yang datang kepada Ishak. Dan akhirnya Ishak memberkati Yakub tanpa sepengetahuan Ishak sendiri. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya Esau marah melihat hal ini. Dia merasa dicurangi, ya, dia merasa dibohongi. Dan akhirnya terjadilah perkelahian. Tapi bukan sampai bunuh-bunuhan, ya, karena Yakub sudah pergi lebih dulu, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita juga menghadapi hal yang sama, bagaimana Ishak memiliki pengharapan jauh sebelum dia bisa meninggalkan dunia ini. Nah, Alkitab sudah mencatat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sama seperti Ishak mengharapkan bagaimana dia bisa melihat Esau itu bertumbuh dengan luar biasa, diberkati Tuhan. Nah, gitu juga dengan kehidupan kita. Ya, kita bisa melihat mungkin istri, suami, anak-anak, orang tua. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat keluarga kita. Amin. Kita bisa melihat dari jauh, saudara. Kita contohnya nih, ya, buat kita yang belum punya anak, ya kan? Kita harus bisa melihat dari jauh sebelum anak kita lahir. Kita sudah harus bisa melihat, oh, anak kita nanti begini. Kenapa? Karena itu yang kita harapkan, saudara. Dan lagi Alkitab katakan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi Alkitab mencatatnya itu udah bukti. Kita nggak lihat aja udah menjadi bukti, saudara. Buktinya apa? Buktinya harus ada kesatuan hati, kesepakatan dalam doa. Haleluya. Haleluya. Maka kita akan melihat bahwa Allah itu bekerja, Allah itu menolong, Allah itu membela. Lewat apa? Lewat iman kita, saudara. Nah, disinilah kembali lagi, saudara. Ya, saya katakan tadi, kalau tokoh-tokoh Alkitab tidak mempermasalahkan kehidupan mereka, masalah urusan perut, tapi mereka masalah iman. Ya, mereka dikejar-kejar untuk dibunuh, untuk dibuat disiksa, saudara. Nah, tapi masalah di akhir zaman, masalah perut, masalah keuangan bisa meninggalkan Tuhan, saudara. Banyak orang-orang sekarang ini meninggalkan Tuhan karena kemiskinan, karena kekurangan. Ya. Nah, kembali lagi, kalau kita diperhadapkan kepada hal yang sama seperti di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru atau murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, mungkin kita nggak bisa, saudara. Tapi juga orang-orang yang ada di dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab, ketika mereka diperhadapi seperti kita di akhir zaman, mungkin mereka juga nggak bisa. Jadi masing-masing itu punya karunia-Nya, masing-masing punya porsinya. Tinggal bagaimana caranya kita dapat menyelesaikannya. Haleluya. Haleluya. Ingatlah bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa. Ayat terakhir, saudara. Kita buka dalam Efesus. Efesus, ya. Efesus 1 ayat 15. Efesus 1 ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar,
dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan tiap-tiap pemerintah, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya kita ini adalah orang-orang yang dahsyat kalau kita percaya. Tapi karena ketidakpercayaan kita, maka kita menjadi flat. Kita menjadi begitu-begitu saja, iman kita nggak bertumbuh. Iman kita ya begitu-begitu saja, saudara. Dan kita kedapatan, ada kalanya kita nggak setia, saudara. Ada kalanya kita melepaskan kita punya, kadang-kadang kita bisa melepaskan dengan ucapan kita. Kata-kata yang membuat kita sendiri jatuh, saudara. Dan sebenarnya ini tidak baik, saudara. Ya, tidak baik. Hal-hal yang membuat diri kita jatuh lewat perkataan kita itu tidak baik. Kenapa? Karena tidak tercatat di dalam Alkitab. Alkitab ini adalah membawa kita kepada pengertian tentang bagaimana luasnya kebaikan Allah, betapa dalamnya cintanya Allah, betapa lebarnya kasihnya Allah. Alkitab berbicara tentang itu. Makanya gak cocok dengan kita kalau kita sering memperkatakan hal-hal yang membuat diri kita sendiri jatuh. Haleluya. Kenapa? Karena Allah sedang memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sedang kasih Tuhan, ketika iman diberikan kepada kita tanpa pengenalan akan Tuhan, kita bisa jatuh. Ya, sekalipun kita punya iman, nggak selamanya orang punya iman itu berkenan di mata Tuhan. Saya mau kasih contoh. Seorang maling ayam, kalau dia nggak ketahuan sama polisi, dia akan berbangga dengan hidupnya. Dia akan senang dengan hidupnya. Dia juga punya iman, saudara. Tapi yang dia lakukan salah. Gitu. Ya kan? Tapi pada saat kita sebagai anak Tuhan, kita diberikan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Kita nggak akan marah-marah dalam kondisi keadaan kita. Kita nggak akan bersungut-sungut. Kita nggak akan mempersalahkan orang. Kita nggak akan membuat diri kita itu sampai dengan mulut kita sendiri membuat hal-hal yang negatif, saudara. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa kita ada di dalam Tuhan. Kita ada di dalam rencana Tuhan. Dan kita memiliki iman. Iman apa? Iman yang kita harapkan. Menjadi apa? Menjadi kasih, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, iman inilah yang saudara sedang ditunggu-tunggu oleh tokoh-tokoh Alkitab yang perjanjian lama, saudara. Mereka sedang menantikan kita. Ya, karena Ibrani 12 ayat yang ke-1 mengatakan apa? Di situ kita ada banyak sekali saksi yang sedang mengelilingi kita, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mereka seperti supporter yang sedang membuat kita itu melakukan firman Tuhan. Mereka itu yang support kita. Ayo, kamu harus menang, kamu harus bisa lakukan, kamu harus menjadi pemenang. Haleluya. Makanya kita ini sudah ditentukan untuk menang, saudara. Amin. Saudara dan saya dan kita semua yang ada di sini sudah ditentukan untuk menang, bukan untuk kalah, saudara. Haleluya. Tapi kita juga harus melewati dulu yang namanya sepertinya kekalahan. Tuhan sedang menyiapkan saudara dan saya tempat yang mulia, enggak lagi tempat yang seperti ini di dalam dunia, tempat yang menggah-gah, tempat yang luar biasa, yang enggak bisa dibayangkan dengan mulut.
Gak bisa dibayangkan dengan pikiran. Tempat itu adalah tempat yang benar-benar mulia. Tuhan sedang siapkan itu, saudara. Makanya hidup kita juga harus hidup yang bawa kemuliaan, saudara. Haleluya. Jangan lagi berkata-kata yang bersungut-sungut, berkata-kata yang negatif, berkata-kata yang gak benar, supaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar ini benar-benar kita bisa terima. Saudara, jangan hanya lewat iman saja saudara sama saya datang kepada Tuhan, tapi juga Tuhan mau pakai hikmat. Kenapa? Karena kalau sudah mulai didasari dengan hikmat, dengan pewahyuan, hidup saudara dan saya lebih dalam mengasihi Tuhan. Orang di luar sana juga pakai iman, saudara. Ya, mereka juga pakai iman, mencari Tuhan, mereka juga pakai iman. Tapi stuck sampai di situ, nggak mencapai kepada keselamatan, saudara. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, saudara. Haleluya. Kita nggak mau sampai sedikit yang terpilih. Kita mau sampai selamat. Haleluya. Untuk itu, nantikanlah Roh Kudus dalam setiap janji-janji Tuhan kepada kita semua. Karena Tuhan berjanji, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu untuk memenuhi kehidupan kita akan masa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua, yaitu masa kekekalan, saudara. Haleluya. Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih pada siang hari ini, biar setiap persekutuan kami di dalam Engkau itu membuahkan hasil, Tuhan. Kami tidak bersekutu dengan asal-asalan, Tuhan, tapi kami bersekutu ada maksud dan tujuan, di mana Tuhan mengaruniakan hikmat bagi kami, Tuhan mengaruniakan pewahyuan bagi kami, Tuhan meneguhkan janji-janji-Mu bagi kami, Tuhan. Kami beribadah kepada Allah yang hidup, bukan kepada Allah yang mati, Allah yang kami buat dengan tangan manusia, tapi kami beribadah kepada Allah yang tidak kelihatan, Allah yang ada di dalam kehidupan kami, Allah Immanuel yang kami percayai dalam kehidupan kami. Sehari-harinya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau memberikan pertolongan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Setiap jiwa-jiwa saudara-saudara yang sudah menonton lewat channel YouTube ini juga, Tuhan berkati mereka ketika mereka menghadapi masalah, Tuhan. Buat mereka mengerti bahwa mereka ada di dalam rencana-Mu, mereka ada di dalam rancangan-Mu, Tuhan. Rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan, mampukan kami mengerti akan hal ini, Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditentukan untuk menang, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Lindungi kami dari setiap virus, sakit, penyakit. Lindungi kami dari niat orang jahat, kecelakaan, maut. Dijauhkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pertemukan kami kembali lagi minggu depan. Bersama-sama kami dapat memuji kebesaran-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Tuhan. Mari kita angkat tangan kita ke atas, terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah, cinta daripada Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Roh Kudus yang meneguhkan, menolong, memimpin kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus kedua kali. Hanya dalam satu nama yang besar, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Selesaikan pertemuan kami. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.